Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Bertemu lagi dengan Bu Umu di mata pelajaran Quran Hadis kelas 11 untuk materi berkompetisi dalam kebaikan bagian yang kedua. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat Fatir ayat 32. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin tentang berkompetisi dalam kebaikan, membahas tentang Quran Surat An-Nahl ayat 97 dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan catat yang memang perlu kalian catat. Yang pertama kita akan membahas Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini Bu Umu juga sisipkan untuk mufradatnya, ada dzakarin laki-laki, ada untha perempuan, falanuhyiyannahu yang artinya maka kami berikan kepadanya kehidupan, dan wala najziyannahum yang artinya dan akan kami berikan. Nah, apa sih isi kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 97 ini? Pada dasarnya Allah itu menjanjikan bagi siapapun kehidupan yang sejahtera, baik itu kepada laki-laki ataupun kepada perempuan yang memang mereka itu mau beriman dan beramal soleh. Kalian bisa lihat, mungkin ini adalah amalannya kita, yaitu hanya seberat kapas ya, atau bulu. Tetapi ketika kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, apa yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan balasan yang balasannya itu lebih berat dari amalan kita. Balasannya itu lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Nah, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 itu juga disebutkan kata hayatan thayyibah. Apa sih hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama dari Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan hayatan thayyibah ini adalah ketentraman jiwa. Kemudian Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu bisa hidup bahagia dengan rezeki yang halal dan juga baik. Dan yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwasanya dalam hidup ini kita juga harus disertai dengan qanaah. Apa itu qanaah? Ya betul, menerima apa adanya dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya kita akan membahas tentang hadis berkompetisi dalam kebaikan yang berbunyi Haddatsani Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin jami'an an Ismail ibnu Ja'far qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail qala ahbarani al-Ala wa an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baridu bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang artinya bercerita kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, semuanya bersumber dari Ismail bin Ja'far, dari Ayyub, dari Ismail, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia.
Nah, apa sih isi kandungan dari hadis tersebut? Yang pertama, kita sebagai manusia itu harus selalu bersegera untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kita juga harus senantiasa melakukan amal soleh seperti menyambung silaturahim, bersedekah, dan juga melakukan kebaikan yang lainnya. Nah, sekarang Bu mau tanya, mengapa sih kita harus bersegera melakukan kebaikan? Ayo coba kenapa? Ya, yang pertama adalah kita hanya punya waktu saat ini. Apa sih maksudnya? Seperti yang kalian ketahui, apa yang terjadi kemarin tidak bisa kita ulang. Ya, kita tidak tahu pula apakah besok kita masih hidup, masih bisa bernafas seperti sekarang, kita tidak tahu, ya. Jadi kita memang hanya punya waktu saat ini. Kemudian yang kedua adalah amal kita tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Masing-masing orang itu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Orang tua kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, pun dengan anak atau keturunan kita nantinya. Nah, kemudian ketaatan manusia. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang memang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, ya. Jadi seharusnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna dibandingkan yang lainnya, sudah seharusnya kita melakukan yang memang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Nah, yang berikutnya adalah setiap waktu ada aktivitasnya sendiri. Karena apa? Seperti yang tadi sudah Bu Mu katakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian. Kita juga mungkin tidak sadar apa sih yang sudah kita lakukan 1 jam yang lalu. Apa kita sudah melakukan amal yang baik atau kita malah belum melakukan apapun. Nah, yang berikutnya adalah kesempatan untuk orang dan waktu tertentu. Jadi kita sudah harus pandai-pandai nih menggunakan waktu dan kesempatan yang kita miliki, kesempatan yang memang Allah berikan untuk melakukan hal-hal baik yang memang memberikan manfaat kepada diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ingat sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwasanya ada 2 kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu senggang. Selagi kita diberikan kesehatan, selagi kita mempunyai waktu yang luang, waktu yang senggang, ayo kita sama-sama melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memang Allah perintahkan. Nah, soleh-solehah, itulah tadi materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang Bu Mu sampaikan bisa kalian pahami. Dan untuk tugasnya adalah kalian menghafalkan salah satu ayat. Boleh surat Al-Baqarahnya, boleh surat Fatirnya, atau boleh surat An-Nahlnya. Nanti silakan kalian dokumentasikan dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video di sini. Jadi tidak hanya suara kalian, ya. Silakan munculkan wajah kalian. Dihafalkan beserta dengan artinya. Kemudian nanti silakan kalian upload di e-learning di penilaian keterampilan atau di KI 4. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi kita. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya untuk selalu belajar meskipun dari rumah. Bu Mu ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Mu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.